Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Setiawan dengan NIM 1062121071. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok 4 dengan judul pra-peradilan. Pengertian dan tujuan pra-peradilan. Pengertian dari pra-peradilan adalah proses pemeriksaan pendahuluan untuk penuntut menentukan sah atau tidak suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. Sedangkan tujuannya itu adalah melindungi hak-hak tersangka dan memeriksa proses hukum yang berjalan sesuai aturan. Alasan mengajukan pra-peradilan ada 3. Yang pertama, penangkapan tidak sah. Tersangka dapat mengajukan pra-peradilan jika penangkapan dianggap tidak sah atau melanggar prosedur. Yang kedua, penahanan tidak sah. Pra-peradilan dapat diajukan jika penahanan terhadap tersangka dianggap tidak sah atau melebihi batas waktu. Dan yang ketiga, menghentikan penyidikan. Tersangka dapat mengajukan pra-peradilan jika penyidikan dihentikan tanpa alasan yang jelas. Subjek dan objek pra-peradilan. Subjeknya, pihak yang dapat mengajukan pra-peradilan adalah tersangka, keluarga, atau kuasa hukumnya. Sedangkan objek dari pra-peradilan itu adalah tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan. Putusan pra-peradilan. Putusan yang sah, hakim dapat memutuskan bahwa tindakan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam hal ini, proses hukum dinyatakan berjalan dengan benar. Putusan tidak sah. Putusan tidak sah adalah hakim dapat juga memutuskan bahwa tindakan penyidik seperti penangkapan atau penahanan tidak sesuai dengan prosedur hukum. Ini berarti terdapat pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dalam proses hukum. Selanjutnya, putusan ganti rugi. Putusan ganti rugi adalah jika tindak penyidikan dinyatakan tidak sah, maka tersangka dapat mendapatkan ganti rugi dan rehabilitas atas kerugian yang dialami akibat tindak penyidik yang melanggar prosedur. Alasan mengajukan pra-peradilan. Penangkapan atau penahanan tidak sah jika penyidik melakukan penangkapan atau penahanan tanpa justifikasi hukum yang jelas atau tanpa bukti yang cukup. Terdakwa dapat mengajukan pra-peradilan untuk menantang legalitas tindakan tersebut. Pelanggaran prosedur. Ketika penyidik gagal mengikuti prosedur dan protokol hukum yang semestinya saat melakukan penangkapan dan penahanan, terdakwa dapat mengajukan pra-peradilan untuk menetapkan apakah hak-haknya telah dilanggar. Tujuan penangkapan untuk penahanan tidak tepat. Jika penangkapan atau penahanan dilakukan bukan untuk tujuan penyidikan yang sah, melainkan dengan motif tindak sah lainnya, terdakwa dapat mengajukan pra-peradilan untuk membuktikan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Selanjutnya, ciri ekstensi pra-peradilan. Keseimbangan. Menjaga keseimbangan antara kepentingan penyidik dan hak-hak tersangka. Perlindungan. Melindungi hak-hak tersangka dari tindakan yang sewenang-wenang. Keadilan, menjamin proses hukum yang adil bagi tersangka. Proses pemeriksaan pra-peradilan ada 3. Yang pertama, mengajukan permohonan. Tersangka atau keluarganya dapat mengajukan permohonan pra-peradilan ke pengadilan negeri setempat. Permohonan ini bertujuan untuk meminta pemeriksaan atau tindakan-tindakan penyidikan yang dianggap tidak sah atau melanggar prosedur. Yang kedua, pemeriksaan oleh pengadilan. Setelah menerima permohonan, pengadilan akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut.
Pengadilan akan memanggil penyidik terkait untuk diminta keterangan dan penjelasan atas tindakan-tindakan yang dilakukan. Dan yang ketiga, putusan hakim. Berdasarkan hasil pemeriksaan hakim akan memutus apakah tindakan penyidikan tersebut sah secara hukum atau tidak. Jika dinyatakan tidak sah, tersangka dapat berhak mendapatkan ganti rugi dan rehabilitas. Upaya hukum terhadap putusan pra-peradilan. Baik tersangka maupun penyidik memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Jika mereka merasa tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan oleh proses pra-peradilan, kasasi merupakan bentuk peninjauan ulang atas putusan pengadilan yang dianggap tidak tepat secara hukum. Tersangka dapat mengajukan kasasi jika merasa bahwa tindakan penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik tidak sah atau melanggar prosedur. Sedangkan penyidik dapat mengajukan kasasi jika tidak setuju dengan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa tindakannya tidak sah. Upaya hukum kasasi ini merupakan langkah terakhir yang dapat ditempuh oleh para pihak untuk mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Mahkamah Agung akan memeriksa kembali alasan-alasan hukum yang mendasari putusan pra-peradilan tersebut sebelum memutuskan apakah putusan tersebut dapat dibenarkan atau tidak.